sedikit karena Anda hanya 2 SKS ya. Jadi nanti materi UTS Anda hanya sampai limit dan kekontinuan. 3 bab, bilangan real, fungsi, dan limit kekontinuan. Bilangan real sudah oke. Hari ini fungsi, kemungkinan fungsi butuh 2 pertemuan ya. Kemudian limit dan kekontinuan juga mungkin butuh 2 pertemuan. Ya, jadi hari ini target saya paling tidak nomor 11 tuntas. Ya, jadi nanti seperti biasa, kalau memang Anda mau, akan ada nilai keaktifan untuk untuk 10 nomor pada slide 11 ini. Oke, kita diskusikan mulai dari awal ya. Fungsi. Apa itu fungsi? Ya. Jadi perhatikan yang di kursor saya ini adalah definisi fungsi. Notasi seperti A terbalik ini dibaca untuk setiap. Ya, jadi ini kita baca untuk setiap X1 dan X2 elemen A itu suatu himpunan ya, atau domain daerah asal. Ya. Jadi untuk setiap X1 dan X2 elemen daerah asal, jika keduanya sama, maka nilai fungsi untuk X1 akan sama dengan nilai fungsi untuk X2. Ya, itu adalah definisi fungsi secara matematis. Nah, pemahaman matematis ini akan lengkap jika Anda juga mempunyai pemahaman ilustratif. Ini adalah gambaran atau definisi ilustratif apa yang dimaksud dengan suatu fungsi. Jadi perhatikan, A itu adalah daerah asal, B itu daerah kawan, sementara atau daerah kodomain, ya, sementara ring daerah hasil adalah peta atau nilai dari elemen-elemen di daerah asal. Jadi kalau kita bicara daerah asal itu berarti A, I, U, E, O pada diagram panah slide 3 itu ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah daerah kawan atau kodomain. Sedangkan ringnya atau daerah nilai adalah 1, 2, 3, dan 5. Karena 4 tidak punya prapeta di himpunan A. Ya. Nah, ini semakin jelas. Kalau ini adalah fungsi, ya. Jadi perhatikan, ada yang kurang teliti, saya hapus saja. Ini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap elemen A, ya, A, I, U, E, O di sini, dia punya teman di B. Dan temannya hanya 1. Jadi A punya teman 1, I punya teman 2, U punya teman 3, E punya teman 3, dan O punya teman 5. Yang kita bicarakan, yang kita fokuskan adalah elemen-elemen di A, bukan elemen di B. Artinya, meskipun U dan E ini punya teman yang sama, itu tidak masalah. Karena yang kita fokuskan adalah elemen-elemen di A. U hanya punya 1 teman, yaitu 3. E juga hanya punya 1 teman, yaitu 3. Kalau 3 punya 2 teman di A, itu tidak usah kita pikirkan. Ya, secara definitif, yang kita utamakan, yang kita fokuskan adalah elemen-elemen di A. Ya. Contoh pembanding adalah ini, slide 4 ini. Ini bukan fungsi. Kenapa?
karena I tidak punya teman di B. Itu yang pertama. Yang kedua, A punya 2 teman di B. Itu yang tidak boleh. Jadi, 2 poin utama untuk bisa memahami bahwa itu suatu relasi adalah suatu fungsi adalah yang pertama, setiap elemen di A harus punya teman. Dan teman itu hanya satu di B. Ya, jadi diagram panah pada slide 4 ini dia bukan fungsi karena yang pertama A punya 2 teman di B dan yang kedua I tidak punya teman di B. Kata lain untuk fungsi adalah pemetaan. Itu sama, pemetaan, fungsi, ya, itu sama. Oke. Nah, ini sudah mulai kita ke perhitungan yang matematis. Bisa jadi ini tidak mudah untuk Anda, terlebih lagi dalam menentukan rank. Ya, jadi nanti Anda boleh, mungkin Anda sudah membaca materi ini. Kalau Anda mulai sejak sekarang mempersiapkan diri untuk mencari jawaban 10 nomor di slide 11 ini juga silakan. Ya, oke. Nanti akan kita coba bagaimana kita bisa punya beberapa cara yang berbeda untuk menyelesaikan tentang penentuan domain dan rank. Kembali ke slide 5, ini slide 4 sudah, kita ke slide 5. Kita akan menentukan domain dan rank dari fungsi f(x) sama dengan 1/4x plus 3. Ya. Nah, perhatikan. Apa arti domain, Pak? Domain adalah daerah asal. Artinya, pada contoh itu sajalah ya, supaya gampang Anda punya yang dibayangkan begitu. Kalau kita disuruh menentukan domain untuk nomor 1, maka pertanyaannya adalah untuk X berapakah fx itu punya nilai? Atau untuk X berapakah fx terdefinisi? Itu mempunyai dua arti yang sama, dua kalimat itu. Ya, terdefinisi itu secara gampang adalah ada nilainya. Contoh, untuk X-nya 0, berapa fx-nya? Sepertiga. Ada berarti. Jadi, jika X-nya 0, maka fx-nya sepertiga. Jika X-nya 1, fx-nya sepertujuh, Pak. Jika X-nya min 1, fx-nya min 1. Ya. Adakah X sehingga fx itu tak terdefinisi? Nah, apakah ada X sehingga fx tak terdefinisi? Begitu. Artinya apa? Apa artinya tak terdefinisi, Pak? Tak terdefinisi itu bisa diartikan secara gampang saja adalah tidak punya hasil. Dan saya yakin Anda tahu dalam matematik suatu bilangan yang tidak ada hasilnya salah satunya adalah jika penyebutnya 0. Kenapa? Karena 1/0 itu tak terdefinisi. Kita tidak tahu bilangan 1 dibagi 0 itu berapa, kita tidak tahu. Ya, artinya apa? Sehingga selain penyebut 0, fx itu punya nilai. Atau fx itu selalu ada nilainya. Oleh karenanya, domain untuk fx sama dengan
1/4 X plus 3 adalah semua bilangan real kecuali X yang menyebabkan 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi 4X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X tidak boleh sama dengan min 3/4. Selain itu, boleh semua. Ya, sehingga di situ boleh kita simpulkan bahwa df atau domain dari f adalah bilangan real tetapi tanpa min 3/4. Nah, di situ dituliskan bilangan real dikurangi 3/4. Jadi Anda boleh menggunakan notasi yang ini, boleh juga menggunakan notasi yang R dikurangi himpunan min 3/4. Ya. Ini adalah jawaban untuk domain. Nah, sekarang bagaimana mencari ring? Ring di sini adalah nilai Y ketika X-nya domain, gitu loh. Jadi ring adalah nilai Y tetapi yang domainnya bilangan real tanpa bilangan min 3/4. Nah, pada slide ini diberikan cara seperti ini. Jadi Y sama dengan 1/4 X plus 3. Anda tahu 4X plus 3 tidak boleh sama dengan 0 karena dia sebagai penyebut. Ya. Kalau kita kalikan silang, maka kita peroleh Y dikali 4X per 3 sama dengan 1. Kalau kita ubah itu menjadi X sama dengan, kira-kira berapa ya? Jadi kalau ini saya edit begitu. Kalau ini saya edit, kemudian saya buat seperti ini, berarti 4X plus 3 sama dengan seper Y ya. Nah, gini, seper Y. Sehingga X sama dengan berapa? X sama dengan seper Y min 3 seper Y min 3 per 4. Seper Y min 3 dibagi 4. Ini ya. Ya. Atau ini akan sama dengan X sama dengan berapa? 1 min 3Y per 4Y ya. Nah, ini ya. Siapa tuh? Mic-nya tolong di-mute dulu. Jangan di-on-kan dulu kalau masih atau masih makan, masih minum. Nah, perhatikan ini teman-teman yang lain. Ini adalah salah satu cara Anda menentukan ring. Kalau tadi domain adalah kita menentukan X sehingga Y terdefinisi, sebaliknya ring adalah kita menentukan Y sehingga X terdefinisi. Nah, Anda tahu di sini
Nah, ini Y-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena penyebut tidak boleh 0. Oleh karenanya, ring F adalah bilangan real tapi tanpa bilangan 0. Ya. Saya katakan tadi itu hanya salah satu cara. Adakah cara yang lain, Pak? Ada. Ya, yaitu dengan sketsa grafik. Ya, yaitu dengan sketsa grafik. Saya tanya ke Anda, titik potong sumbu X. Ada nggak? Kalau fungsinya 1/4 X plus 3, titik potong sumbu X, ada nggak? Titik potong sumbu X itu berarti Y-nya 0. Mungkin nggak itu Y-nya 0? Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Tidak mungkin karena pembilangnya 1. Iya. Nah, oke. Kalau titik potong sumbu Y berapa? 1/3. Berapa? 1/3. Titik potong sumbu Y, X-nya 0 ya? Iya. Kalau X-nya 0 berarti Iya, Y-nya 1/3. Oke. Kemudian penyebut mungkin 0 nggak? Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin. gitu kok. Mungkin dong, 4X plus 3 memang dia tidak boleh 0. Betul. Iya boleh. Oh. Dia 0 ketika berapa X-nya? Min 3/4. Oke, min 3/4. min Min 3/4. 3/4. Min 3/4. Ya, silakan nanti dicermati gambar yang saya kirimkan via WA Group. Nah, saya fotokan, nanti silakan dipahami, yang belum paham tanya. Sebentar. Kita kuliahnya caranya seperti ini. Yang penting Anda paham gabungan antara Teams dan WA Group. Silakan dilihat, dibuka WA Group-nya. Itulah grafik untuk 1/4X plus 3. Nah, jadi perhatikan di situ, min 3/4 itu adalah pembuat 0 untuk penyebut. Sehingga min 3/4 itu tidak mungkin dipotong oleh grafik. Karena memang tidak boleh X-nya min 3/4. Ya. Y juga tidak boleh sama dengan 0 sesuai dengan pencarian atau jawaban pencarian ring itu. Dan X juga tidak boleh min 3/4. Perhatikan di situ. Oleh karenanya, garis X sama dengan min 3/4 dan garis Y sama dengan 0 atau sumbu X itu menjadi garis asimtot. Maksud Anda tidak tahu? Garis asimtot itu kalau harusnya sudah Anda kenal di sekolah menengah. Garis yang tidak pernah dipotong. Tidak pernah dipotong oleh grafik fungsi. Dia hanya didekati terus. Sampai kapanpun dia tidak pernah dipotong. Asimtot. Jadi Y sama dengan 0 itu asimtot horizontal atau asimtot datar. Sedangkan X sama dengan min 3/4 adalah asimtot vertikal atau asimtot tegak. Jadi ini yang saya harapkan Anda paham. Kalau Anda paham dengan lebih dari satu cara, itu sangat membahagiakan. Jadi Anda nanti boleh menjawab dengan sketsa grafik boleh. Meskipun tetap dengan kalimat yang komunikatif di situ. Jadi grafik ini, dari grafik itu sudah bisa terbaca bahwa oh Y-nya tidak boleh 0, X-nya tidak boleh min 3/4. Sudah, terjawab sudah semuanya.
Oh, berarti domainnya tidak boleh min 3/4, ringnya tidak mungkin 0. Selesai. Secara grafik. Secara matematis itu bisa Anda lihat, bisa Anda baca pada slide 5 dan 6 itu. Tetapi ada kalanya atau bahkan seringkali kalau kita bisa mensketsakan itu, maka kita akan semakin yakin bahwa jawaban kita itu benar. Ya. Jadi untuk jawaban atau untuk diskusi nomor 1, penentuan ring dan penentuan domain dan ring, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Jadi ada yang masih belum paham. Siapa? Boleh. Yuk, jangan tidur. Permisi, Siapa Pak. ini? Ya. Itu saya belum mudeng kenapa ranknya tidak boleh 0 itu, Pak. Loh, coba kalau Y-nya 0, X-nya ada nggak? Terdefinisi nggak? Kalau Y-nya 0, Kalau Y enggak? soalnya di sini tadi putus-putus, Pak. Hah? Soalnya tadi pas Bapak ngomongin range Suara itu di sini putus-putus juga. Mas, gimana? Saya belum mudeng yang apa? Kenapa Y-nya tidak boleh 0? Kenapa range-nya itu tidak boleh 0? Y-nya. Oh, Y-nya. Nah, Y-nya tidak boleh 0, ringnya. Oh iya. Nah, jadi dari persamaan ini kan 4Y tidak boleh 0, toh? Oh iya. Kalau 4Y tidak boleh 0, kan berarti Y juga tidak boleh 0. Oh iya, betul-betul. Itu dari besar matematis. Makanya saya kepengen Anda itu punya pemahaman matematis dan grafis. Grafisnya dari gambar yang sudah saya share ke WA Group. Itu kan Y-nya tidak mungkin dipotong atau sumbu X. Ya. Sumbu X itu nama lainnya adalah garis Y sama dengan 0. Makanya di situ kan garis Y sama dengan 0 atau sumbu X tidak pernah mungkin dipotong. Itu mengindikasikan bahwa Y tidak boleh 0. Terjawab atau masih bingung? Ya sudah, Pak, terima kasih. Oke. Yang lain, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah tidak ada pertanyaan untuk nomor 1, contoh nomor 1. Yakin? Jelas? Oke. Nanti silahkan kalau masih ada yang belum jelas boleh bertanya setelah ini. Kemudian kita ke contoh nomor 2. Jadi hati-hati kalau soalnya berupa fungsi rasional. Sekali lagi, hati-hati kalau soalnya berupa fungsi rasional. Contoh nomor 1 tadi adalah fungsi rasional. Nomor 2 ini juga fungsi rasional. Kenapa? Karena fungsi rasional harus Anda waspadai di penyebut, bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Pencarian domain relatif lebih mudah dibandingkan dengan pencarian ring. Di sini jelas bahwa 3X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Oleh karenanya, X tidak boleh sama dengan min sepertiga. Ya, ini Anda boleh menjawab dengan
real dikurangi himpunan min sepertiga, atau menjawabnya dengan ini, interval buka min tak hingga sampai min sepertiga digabung dengan interval buka min sepertiga sampai tak hingga. Silakan. Ya, salah satu boleh. Itu adalah pencarian domain. Nah, sekarang bagaimana pencarian ring? Nah, pencarian ring untuk nomor 2 ini sama dengan pencarian ring untuk nomor 1. Ya, kita kalikan silang. Nah, perhatikan di sini. Ya, kalau kita kalikan silang, kita ketemukan X sama dengan 2 min Y per 3Y min 1. Anda tahu bahwa 3Y min 1 itu tidak boleh 0, sehingga Y tidak boleh sama dengan sepertiga. Sehingga ringnya adalah bilangan real, tetapi selain sepertiga. Itu matematisnya. Grafisnya ya dicoba. Jadi tidak sulit untuk mensketsakan grafik fungsi rasional di situ. Ya. Titik potong sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti X plus 2 masih mungkin 0. Ya toh? Kalau X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2, kan begitu. Titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y, betul, X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Ya, gambarkan saja di situ nanti. Ya. Asimtot tegaknya berapa? Min sepertiga. Ya. Asimtot datarnya berapa? Sepertiga. Ya, silakan disketsa. Semoga bisa. Ada yang mau mensketsa? Nilai keaktifan 1, boleh? Siapa yang mau nilai keaktifan? Silakan dipikirkan dulu sebentar, kita tunggu. Yo, ada yang mau mencoba? Kirimkan ke belum. Yo, silakan. Ada yang mau mencoba nggak? Sketsanya. Oke, saya fotokan lagi. Yang saya lingkari ya, grafiknya ya. Jadi ini sekali lagi tidak harus jawaban berupa seperti ini, tetapi ini akan melengkapi pemahaman Anda. Oke, silakan dibuka. Yang saya lingkari itu adalah sketsa grafik untuk Y sama dengan X plus 2 per 3X plus 1. Jadi perhatikan pada grafik itu asimtot tegaknya adalah min sepertiga, di mana itu adalah pembuat 0 untuk penyebut.
Ya, berarti X-nya tidak boleh sama dengan min sepertiga. Dia tidak dipotong oleh grafik. Kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan sepertiga. Ya, makanya di situ Y tidak boleh sama dengan sepertiga, ringnya ini. Ya. Kemudian titik potong sumbu Y ketika X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 2. Berarti kan ada angka 2 di situ pada sumbu Y. Dia dipotong oleh grafik. Kemudian titik potong sumbu X ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, maka pembilang haruslah 0. Pembilang 0 berarti X plus 2 sama dengan 0. Kalau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Berarti kan di situ. Oke, tanya yuk nomor 2 sebelum kita ke nomor selanjutnya. Siapa yang mau tanya? Halo. Jangan tidur. Tuh, malah tidur semua. Enggak, Pak. Sedang mencerna, Pak. Oke, sedang mencerna. Boleh. Jadi, kalau Anda masih bingung dengan sketsa grafik itu, silakan dipelajari dulu. Toh sudah saya berikan. Anda boleh bertanya besok hari Kamis ketika kita kuliah jam 10 lebih 10. Ya. Karena kita hanya 2 SKS, saya tidak mengejar materi, tapi saya mengejar Anda paham. Ya. Kalau kita kebut pun, kalau saya mau, besok Kamis itu sudah bisa selesai itu materinya. Tapi kan percuma kalau Anda tidak paham. Ya, oke, lanjut dulu. Ya, jadi saya lanjut dulu. Anda boleh pikirkan dulu itu. Ya. Kita ke, nah ini. Jadi saya berikan contoh yang berbeda supaya soal-soal itu lebih bervariatif. Nomor 3 itu berbeda dengan 2 contoh yang pertama. Nomor 3 itu adalah fungsi polinomial. Dalam hal ini adalah fungsi berpangkat setengah. Satu hal yang harus Anda punya adalah bahwa pertama, bilangan yang diakarkan kalau kerangka berpikir kita adalah bilangan real, maka angka di dalam akar itu tidak boleh negatif. Nah, ingat-ingat itu. Karena tidak mungkin Anda bertanya, Pak, akar min 4 berapa? Tidak mungkin kalau kita masih berpikir bilangan real ya. Meskipun di matematik itu ada yang disebut sebagai bilangan kompleks, tapi Anda belum mengenal itu. Itu bukan materi Anda. Itu konsumsi teman-teman matematik. Ya, jadi yang Anda kenal hanya atau baru bahwa bilangan yang diakarkan itu harus 0 atau positif. Akar 0, 0, akar 1, 1, akar 4, 2, akar 9, 3. Jangan pernah Anda berpikir bahwa akar 9 itu plus minus 3 loh ya, salah loh ya. Akar 9 itu 3, bukan plus minus 3. Jadi, mulai sekarang Anda mempunyai pemahaman bahwa satu, bilangan yang diakarkan itu harus lebih besar sama dengan 0. Kalau itu sih saya yakin Anda sudah paham. Ya. Yang kedua, yang ini mungkin baru paham bahwa hasil dari suatu akar itu pasti positif.
hasil dari suatu akar itu pasti positif. Nah, dengan dasar itu, ketika kita disuruh mencari domain, dan Anda tahu domain adalah interval X, sehingga Y-nya terdefinisi, berarti Anda tinggal berpikir bahwa bagaimana bilangan di dalam akar ini lebih besar atau sama dengan 0. Makanya ini langsung secara matematis kita pikirkan min X kuadrat min 5X min 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan kembali ke materi pertidaksamaan pertemuan kita sebelum ini. Ya sederhanakan saja, selesai. Ketemu bahwa X-nya itu terletak antara min 3 sampai min 2. Atau interval tutup min 3 sampai min 2. Artinya apa? Bahwa fungsi fx ini akan punya nilai atau ada nilainya kalau x-nya ini terletak antara bilangan min 3 sampai min 2. Min 3 dan min 2 boleh ikut sebagai solusi. Karena ini adalah tanda hubungnya lebih besar sama dengan. Nah, itu adalah domain, pencarian domain. Makanya tadi saya katakan pencarian domain itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan pencarian ring. Sudah? Nah, sekarang kita ke pencarian ring. Nah, ini. Ya. Perhatikan di sini. Berbeda dengan dua contoh awal kita, yang dua contoh pertama itu adalah fungsi rasional. Ini nomor 3 itu fungsi berpangkat setengah. Perhatikan di sini, kalau kedua ruas kita kuadratkan, akan kita peroleh bentuk Y kuadrat sama dengan min X kuadrat min 5X min 6. Kita bisa membentuk persamaan itu menjadi persamaan kuadrat dalam X, yaitu menjadi X kuadrat plus 5X plus Y kuadrat plus 6. Jadi di sini kita pikirkan Y kuadrat plus 6 itu sebagai konstanta karena tidak mengandung variabel X. Setelah itu, ingat-ingat rumus ABC. Rumus ABC adalah apa rumusnya? Min B plus minus akar dari D per 2A. Akar dari D per 2A. Akar dari D, supaya dia ada, maka D-nya harus positif atau 0. Toh? D-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya sudah, dari X kuadrat plus 5X plus Y kuadrat plus 6, kita cari nilai D-nya, kemudian kita buat lebih besar sama dengan 0. Nah, itu ketemu 1 min 4Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sekali lagi, jangan melakukan kesalahan yang sama seperti waktu itu. 1 min 4Y kuadrat itu bisa kita buat sebagai 1 min 2Y dikali 1 plus 2Y. Nah, perhatikan itu. Kemudian dicari garis bilangannya. Kemudian kita temukan bahwa solusinya adalah interval tutup min setengah sampai setengah.
Tadi saya sempat mengatakan ke kalian bahwa hasil dari suatu akar itu pasti positif. Atau paling kecil adalah 0. Makanya dikatakan oleh chat ini, interval setengah tutup 0 sampai 3 itu argumentasinya apa? Karena Y-nya lebih besar sama dengan 0, yaitu apa? Ya karena Y-nya adalah hasil dari suatu akar. Kemudian, dari hasil ini, kita peroleh Y-nya adalah antara min setengah sampai setengah. Artinya apa? Ada dua jawaban. Lebih besar sama dengan 0 dari sini, dan dari sini antara min setengah sampai setengah. Ya, irisan antara keduanya saja. Itulah solusi untuk ringnya. Sehingga ringnya adalah 0 sampai setengah. Nah, ini adalah solusi matematis. Pencarian secara matematis. Selalu saya katakan ke kalian, pemahaman Anda akan lengkap jika Anda mampu mensketsakan bentuk fungsi itu. Meskipun tidak selalu setiap fungsi kita mampu mensketsakan. Tetapi ketika itu bisa, maka akan sangat baik kalau Anda sketsakan. Nah, sekarang perhatikan kalau solusinya dengan cara grafis bagaimana? Tunggu sebentar, akan saya gambarkan lagi ya. Jadi Y sama dengan akar dari min X kuadrat min 5X min 6. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, kita peroleh seperti ini. Kemudian kita pindah menjadi satu ruas, kita peroleh semacam ini. Nanti saya fotokan juga ke kalian. Y kuadrat plus X plus 5 per 2 kuadrat min 25 per 4 plus 24 per 4 sama dengan 0. Y kuadrat plus X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan setengah kuadrat. Nah, ketika ini sudah jadi, akan saya share via WA group itu. Nah, perhatikan ini, gambarnya agak kecil ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Ini adalah sketsa grafik untuk contoh nomor 3. Semoga bisa dipahami dengan baik, jangan terlalu berpikir bahwa itu sulit. Nah, silakan cermati gambar yang sudah saya kirimkan. Yuk, tanya untuk contoh nomor 3 ini. Jadi, dari grafik yang saya share ke WA Group, bahwa diperoleh persamaan akhir adalah Y kuadrat plus X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan setengah kuadrat. Itu berarti apa? Persamaan lingkaran dengan pusat 0, min 5 per 2 dan berjari-jari setengah. Makanya perhatikan di situ, Y-nya itu antara 0 sampai setengah. Sesuai dengan pencarian ini. Nah, perhatikan ini. Dan domainnya yaitu antara min 3 sampai 2. Perhatikan di situ, min 3 sampai min 2. Di luar
interval min 3 sampai min 2 tidak ada nilai Y. Artinya apa? Ketika X-nya terletak antara min 3 sampai min 2, Y-nya itu bernilai antara 0 sampai setengah. Itulah yang dimaksud dengan domain dan ring. Bahwa antara domain dan ring itu pasti merupakan hubungan sebab akibat. Ketika X-nya min 3 sampai min 2, pastilah Y-nya antara 0 sampai setengah. Matematisnya dapat, geometrisnya atau grafisnya juga dapat. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, 3 contoh yang berbeda sudah kita diskusikan. Jangan tidur, ayo tanya. Saya tunggu. Halo. Permisi Bapak. Oke, silakan. Saya mau minta penjelasan ulang yang mencari range untuk contoh nomor 3. Saya masih bingung Pak. Oke, perhatikan ini. Mencari ring yang di slide ya. Halo. Iya. Ya, jadi saran saya, gambar yang saya share itu silakan dipahami. Karena mungkin Anda butuh waktu untuk memahami itu. Ya. Perhatikan untuk pencarian ring nomor 3. Nah, kalau dari slide ini, cara matematisnya adalah Anda mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, perhatikan kursor saya. Setelah kita kuadratkan kedua ruas ini, maka kita ternyata bisa membentuk persamaan baris kedua ini menjadi ini. Nah ini. Maka, Maka sah-sah saja kalau kita punya pemikiran bahwa, loh, Pak, persamaan ini yang di kotak ini, kalau kita buat menjadi persamaan ini, kan boleh, Pak. Boleh, memang. Nah, kan kita boleh berpikir juga, Pak, bahwa persamaan yang di kotak ini, yang kursor saya ini, persamaan kuadrat dalam X. Boleh. A-nya 1, B-nya 5, C-nya, ya, C itu tidak mengandung X, toh, ya Y kuadrat plus 6. Gitu loh, Bos. Paham ya? Nah, oke. Nah, dari sini memori Anda langsung ke rumus ABC. Rumus ABC, rumusnya adalah min B plus minus akar D. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Bilangan diakarkan, ada hasilnya jika yang diakarkan itu adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga D-nya atau B kuadrat min 4AC harus lebih besar sama dengan 0. Makanya diperoleh 3 baris terakhir ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah. Jawabannya tinggal 10% lagi. Yang 90% sudah pasti dapat gitu loh. Nah, ini pertidaksamaan pertemuan awal kita. Bagaimana mencari Y kalau diberikan 1 min 4Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kan gitu, Bos. Nah, sekali lagi, usahakan Anda punya solusi lain sehingga tidak melulu ini Anda hafalkan. Capek kalau menghafalkan yang matematik itu. Ya, bisa jadi hafalan kita salah. Terjawab, Mbak, tadi yang ditanyakan? Oke, Pak. Ya, oke, terima kasih. Yang lain, teman yang lain, silakan. Maaf Pak, Ya. Saya agak belum paham sama yang itu membuat grafik
contoh nomor 3. Membuat grafik contoh yang nomor 3. Yang Itu tidak kan tahunya di mana? ya, itu kan ada yang X plus 5/2 kuadrat. Nah, itu tuh asalnya dari mana gitu, belum paham. Oke. Perhatikan ini. Ya. Y kuadrat punya teman nggak? Nggak punya, toh? Dia hanya sendirian, toh? Iya. Kemudian yang mengandung X kan X kuadrat plus 5X. Iya. Dari X kuadrat plus 5X itu kan bisa ada bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat itu dari X dikuadratkan. 5X itu kan dari 2 dikali X dikali 5/2. Seperti halnya Anda, ini ya, saya fotokan lagi. Seperti halnya begini. X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0, tolong dibuat dalam bentuk X min A kuadrat sama dengan bagaimana? Itu nanti silakan Anda lihat di WA group saya. Oke, saya fotokan. Jadi logika berpikirnya itu seperti ini. Nah, logika berpikirnya adalah, sebentar, saya supaya tidak Anda putar-putar. Silakan dibuka WA group. Logika berpikirnya adalah kalau ada pertanyaan, Mbak, Mas, X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0 dibuat menjadi bentuk kuadrat sempurna, itu hasilnya apa? Karena seperti itu hasilnya. X min 2 kuadrat plus 1. Ya sama, berarti logikanya. Oh iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Ya, terima kasih. Syukurlah. Yang lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tidak ada? Anda belum saya kasih tugas ya? Belum, Pak. Belum ya, oke. Oke, nanti kalau ada tugas dan saya upload via Teams assignment begitu, biasanya Anda mendapat notifikasi. Ya, kalau memang saya belum memberikan tugas memang sampai dengan hari ini. Ya, tapi nanti akan ada tugas di situ karena melengkapi bahwa supaya proses belajar mengajar kita tidak sekedar perkuliahan, tapi juga ada elemen penugasan di situ, ya, supaya nanti ketika itu menjadi checking dari siap, dicek oleh siap, itu proses kita itu tidak hanya ngajar, ya. Oke, ada lagi, saya tunggu 1, 2, 3 contoh sebelum kita ke slide 11 yang merupakan target saya hari ini. Nah, ini saya hanya ingin memberikan 1 atau 2 contoh untuk nomor 11 ini. Atau Anda sudah ada yang mencoba mengerjakan nomor slide 11 itu, nomor berapa, silakan store ke WA group. Di sini tentukan domain dan rank dari fungsi di bawah ini. Nanti kalau kita misalkan saja muncul soal setipe ini di ujian tengah, saya tidak mengharuskan Anda menggunakan cara tertentu. Silakan. Anda akan menggunakan cara apa? Asalkan jawaban Anda benar, secara logika, secara matematis, maka benar sudah. Tapi kalau salah, ya salah. Oke. Sekarang akan saya coba jawabkan untuk nomor 6. Ya, untuk nomor 6. Kita coba. Nomor 6 ya. Nanti semoga bisa dilogika. Karena pertidaksamaan sudah selesai kita diskusikan. Nanti akan saya fotokan juga.
Ini adalah solusi untuk atau jawaban untuk slide 11 nomor 6. Kalau Anda ingin menjawab by grafis dengan grafik. Nah, artinya kalau memang Anda tidak terpikirkan bentuk jawaban seperti itu, Anda mulailah mencoba untuk memikirkan. Jadi, kita sudah sepakat bahwa harga mutlak X itu sama dengan X ketika X-nya positif atau 0, dan sama dengan min X ketika X-nya kurang dari 0. Artinya apa? Ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, maka Fx sama dengan X kuadrat plus 2X. Ketika X-nya kurang dari 0, maka Fx sama dengan min X kuadrat min 2X. Nah, perhatikan di situ gambarnya adalah seperti itu. Adakah pertanyaan gambar itu? Lah terus Pak, kesimpulannya apa Pak? Ya sudah, tidak ada masalah di situ bahwa domain dan ringnya sama-sama bilangan real. Karena berapapun X yang Anda masukkan, berapapun bilangan yang Anda masukkan untuk menggantikan X, Y-nya selalu ada. Ingat, dia tidak punya penyebut. Ya, artinya dia tidak punya pantangan untuk menjadi tak terdefinisi. Artinya apa? Berapapun X, berapapun Y, berapapun X-nya, Y-nya terdefinisi. Berapapun Y-nya, X-nya terdefinisi. Yo, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu kalau yang Bapak kirim itu ngebuat garisnya, yang contoh tadi nomor 6 Bapak kirim itu, yang baru saja terakhir. Nah ya, itu ngebuat garisnya itu gimana ya Pak? Itu karena lebih dari sama dengan 0. Oke, perhatikan ini. Saya gambar ulang ya, supaya Anda tahu. Agak saya perbesar, supaya Anda paham. Nah, sebenarnya kan begini Mas. Buka WA Group. Ya. Iya Pak, WA sudah. Group. Oke, ini. Sebentar, ini saya kasih tanda supaya gampang. Ini Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Ini Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Oke, sebentar saya fotokan. Oke, perhatikan grafik itu. Nah, kalau Anda mau mencoba menggambarkan lengkap kan begitu. Artinya apa? Untuk X lebih besar sama dengan 0, grafiknya berupa parabola, yaitu parabola X kuadrat plus 2X. Ya toh? Ketika X-nya kurang dari 0, dia juga parabola, yaitu min X kuadrat min 2X. X maaf kuadrat, Pak, gambarnya belum muncul. Oh, masa? Oh, sorry. Aduh, sorry. Belum saya send. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Perhatikan ini. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, grafiknya berupa parabola, toh, karena fungsinya berubah menjadi X kuadrat plus 2X, yaitu parabola menghadap ke atas. Oke. Ketika X-nya kurang dari 0, grafiknya berubah menjadi Fx sama dengan min X kuadrat min 2X, menghadap ke bawah. Kedua parabola itu mempunyai titik potong min 2 dan 0 sama-sama. Nah, sekarang tinggal domain untuk harga mutlak X. Penentunya di situ. Itu loh. Berarti untuk Ya, X Pak. kurang, paham ya? Iya. Oke, jadi kalau... Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama.
Teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang grafik itu. Jadi, sekali lagi, kalau saya memberikan pertanyaan ke kalian atau tugas begitu, itu tidak sekedar Anda mengumpulkan, bukan. Tetapi Anda mau mencoba itu, syukur-syukur Anda benar, lebih-lebih Anda paham. Ya, makanya ketika program studi Anda memberikan bobot untuk tugas 40%, saya nggak protes. Karena bagi saya, tugas itu saya berikan tujuannya apa? Supaya Anda paham. Bukan Anda mengumpulkan, tidak. Ya, oke. Sebelum selesai, saya berikan solusi nomor 5, yang gampang saja, yang mungkin Anda tidak terpikir. Yaitu fx sama dengan akar 4 min x. Kalau ini kita kuadratkan, y kuadrat sama dengan 4 min x. Atau x sama dengan 4 min y kuadrat. Ini adalah gambar untuk nomor 5. Ya, kalau Anda ingin menyelesaikan secara grafis. Tuh. Nomor 5. Ya. Maka kelihatan sekali di situ bahwa X-nya kurang dari sama dengan 4. Ya. Atau 4 min X harus lebih besar sama dengan 0, kan begitu. Makanya dari sini ya, benar ya. Dari sini saya gambarkan lagi, nanti saya fotokan lagi bahwa 4 min X harus lebih besar sama dengan 0, yaitu X kurang dari sama dengan 4. Saya gambarkan, saya kirimkan lagi. Ini yang saya katakan, kalau Anda punya pemahaman matematis dan grafis yang lengkap, maka keduanya tidak mungkin akan bertentangan. Yang saya panah itu mengatakan bahwa bilangan yang ada dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Dari situ kita temukan X-nya kurang dari 4. Itu matematis. Grafisnya itu, yang di sebelah kiri itu sudah kelihatan, Y-nya bernilai jika X-nya kurang dari 4. Selesai sudah. Itu pemahaman matematis dan pemahaman grafis saling melengkapi. Ya. Oke. Mungkin hampir semua dari Anda masih bingung atau paham juga sedikit paham, Pak. Saya malah nggak paham sama sekali, Pak. Nikmati saja. Ya. Toh saya sudah memberikan bantuan beberapa sketsa grafik yang saya share via WA grup dan itu lumayan banyak. Silakan dipahami. Ya. Kita akan ketemu lagi hari Kamis jam 10:10. Harapan saya akan ada penambahan pemahaman dari Anda. Ya. Slide 11 itu sudah terjawab 2 nomor, yaitu 5 dan 6. Semoga 8 nomor tersisa akan menjadi nilai keaktifan kalian. Kuliah hari ini saya pikir cukup. Ya. Anda nanti ada kuliah lagi, istirahat dulu. Selamat siang. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Kak, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.
Wih, pada mudeng nggak?